soal penjualan yang tengah menurun saat ini. Bagaimana pendapat Bapak terkait insentif ekspor di tengah penurunan di dalam negeri ini, Pak? Saat ini insentif ekspor itu boleh kata tidak ada. Jadi kita melakukan ekspor. Ekspor itu kita lakukan begini dasarnya. Bayangkan ada satu merek, dia melahirkan merek barunya di Indonesia. Kemudian merek baru itu hanya diproduksi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia tuh akan menjual kendaraan tersebut, kalau dia laku di Indonesia, dia akan jual ke luar negeri. Itu yang akan menunjang ekspor. Dalam pameran Gias kali ini, dicanangkan ada sekitar 40 model baru yang akan di-launch di Indonesia. Sebagian besar adalah buatan Indonesia. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa mendongkrak pasar ekspornya. Kami ditargetkan untuk melakukan ekspor sebesar 1 juta unit untuk CBU ya, ataupun completely built up, yang tadinya dicanangkan tahun 2025. Tapi mungkin saya undurkan sampai tahun 2027 karena kepengaruh yang namanya COVID kemarin. Dan tahun lalu kita sudah mencapai angka 500.000 tertinggi itu selama ini ekspor CBU-nya. Jadi kalau saya lihat kita masih punya tahun 24 ini cukup growing juga, 25, 26, 27 mungkin bisa dicapai 1 juta. Jadi kalau kita lihat ya mungkin masih bisa tercapai di sana. Intinya adalah biarkan mobil-mobil tersebut lahirnya di Indonesia. Kalau lahirnya di Indonesia, kemungkinan ekspornya makin besar. Supaya bisa lahir di Indonesia, domestic marketnya harus saya jaga. Karena kalau domestic marketnya tidak ada, mereka nggak mau bikin di Indonesia. Kalau misalnya boleh berharap, Pak, kira-kira insentif ekspor yang diharapkan dari Gaikindo seperti apa? Eh, Campur tangan pemerintah cukup banyak di sini. Jadi kemarin juga saya mendampingi menteri mengunjungi beberapa negara penghasil mobil seperti Cina maupun Jepang, dan di situ terlihat bahwa yang namanya antusiasme ataupun para pengusaha di luar negeri itu di Cina dan Jepang untuk membangun industrinya di Indonesia. Jadi yang paling utama itu ke sana. Nah, supaya bisa membangun industrinya di Indonesia, itu beberapa kemudahan yang kita berikan. Dijanjikan oleh kementerian untuk membantu untuk melakukan investasi dan segala macam. Jadi menarik investor dulu. Nah, itu kalau ada ekspor itu kan tentunya yang namanya semua pajak itu kan akan dibebaskan untuk ekspor. Kemudian support dari pemerintah untuk melakukan hubungan dagang dengan negara-negara tersebut kan juga membantu. Misalnya kayak seperti Australia itu. Sekarang sudah dibuka tuh ICPA-nya itu. Jadi kita bisa berdagang langsung dengan Australia tanpa kena pajak. Itu juga berpengaruh. Oke. Lalu soal pasar ekspor, Pak. Pasar dalam negeri kan emang lagi lesu. Gimana kalau bisa pasar luar negeri, Pak? Beberapa negara juga lagi lesu. Jadi kalau kita lihat beberapa negara, tapi Anda mesti lihat, kita ini banyak yang tidak disadarin ataupun tidak diketahui oleh teman-teman di seluruh negeri ini, bahwa kami sudah mengekspor ke lebih 90 negara di dunia. 90 negara ya. Jadi mulai dari Amerika Latin, kemudian namanya Asia, ini jangan dikatakan lagi, Afrika, kemudian Eropa bagian timur, dan semua itu kita ada ekspor. 90 negara kita lempar. Dan kalau kita tanya negara mana terbesar kita ekspor, salah satunya misalnya kayak seperti Filipina, kemudian yang namanya ke Vietnam, tapi Meksiko yang jarang Anda dengar itu adalah negara tujuan ekspor kita terbesar juga. Dan negara maju seperti Jepang pun kita ekspor ke sana. Jadi banyak mobil-mobil Indonesia yang terlihat di Jepang. Nah, mungkin mereknya berbeda, karena itu permainan antar merek saja, tapi produksinya tetap di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi kita keep silent aja, yang penting produk kita membanjiri dunia. Nah, yang terjadi adalah pasar dunia akan lebih stabil, karena kalau di Afrika turun, di Asia naik, di Amerika Latin turun, di Eropa naik, nanti sebagian begitu. Jadi makin besar marketnya, ekspor kita makin stabil. Oke. Oh, satu lagi. Untuk penjualan dalam negeri, apakah itu ada pengaruh dari banyaknya merek luar yang masuk ke dalam Indonesia? Pasti, pasti. Kalau yang namanya kita cuma dikasih 1 atau 2 merek, pilihannya nggak banyak. Jadi kalau ada bilang, saya keluarga kecil, kok mobilnya gede-gede semua ya, nggak sesuai dengan harapan saya. Nanti ada yang bilang, saya keluarga besar, kok mobilnya kecil-kecil semua ya, nggak sesuai dengan harapan saya. Dengan makin banyak pilihan dan alternatif, bisa mengakomodasi semuanya. Nanti ada orang bilang, saya perjalanannya cuma pendek, saya cuma ibu rumah tangga, cuma mau antar anak sekolah di dalam kompleks, ataupun belanja dalam kompleks. Sementara yang lain bilang, saya perlu perjalanan jauh, karena saya sebagai sales force, ataupun sebagai salesman, mesti canvassing ke seluruh Jawa Barat. Makin banyak alternatif kendaraan, makin banyak solusi untuk masyarakat, makin banyak pilihan, harga makin ditekan, maka biasanya marketnya akan tumbuh. Oke. Emang sampai saat ini sudah ada berapa merek yang terdaftar di Gaikindo dan yang lagi ongoing ada berapa?
Wah, cukup banyak ya. Kalau anggota Gaikindo saat ini semuanya ada 45 merek ya. Bukan 45 merek, 45 anggota. Tapi mereknya sendiri itu karena ada yang namanya distributor masuk di kita ataupun yang namanya manufacturing masuk di kita. Jadi satu merek bisa dua anggota gitu. Tapi kalau kita bicara merek saat ini mungkin sekitar 35 merek ada di Indonesia. Dan itu bermacam-macam jenis, mulai dari truk komersial yang besar-besar sampai yang namanya kendaraan listrik yang kecil-kecil itu semuanya ada. Kalau yang ongoing? Kita tunggu nanti dalam Gias kita ini akan ada beberapa merek baru di launching masuk di Indonesia yang mungkin Anda sendiri nggak pernah dengar gitu ya, kita akan lihat. Misalnya kayak seperti Baik, Anda nggak pernah dengar kan Baik, nah itu akan segera masuk dan itu sudah menjadi anggota Gaikindo kita. Itu adalah Beijing, kendaraan merek dari Beijing dan dia cukup banyak variasinya dan mereka bekerja sama dengan Mercedes di pusatnya. Jadi kualitas juga cukup bagus dan mereka akan masuk. Jadi banyak alternatifnya nanti. Rata-rata dari Eropa atau dari Asia? Yang sekarang lagi agresif adalah dari Asia, terutama dari Cina.